Reza batal ke apartemennya Ranti karena di tengah jalan melihat Mirsa yang menangis terisak-isak karena ulah si Radit. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Gara-gara kebohongan Radit semuanya jadi ikut berbohong. Emang luar biasa banget ya. Radit ini tuh benar-benar membuat semua orang jadi kesulitan gara-gara dia. Coba aja kalian pikir, mungkin kalau dia berbohong dan mengakui kebohongan dia itu dari awal, semuanya nggak bakalan kayak gini nih guys. Tapi gara-gara Radit nih, orang-orang tuh kan semuanya jadi menunggu kapan Radit ini mau speak up kepada Karina. Karena permasalahannya sekarang, semua orang sudah tahu, yang nggak tahu itu cuma si Karinanya doang. Bahkan Pak Pramana pun juga sudah mengetahui kan akan hal tersebut. Jadinya sekarang nih Karina yang pastinya nanti akan merasa sangat amat terbohongi, sangat amat dibodoh-bodohi juga sama semua orang gitu. Bahkan Pok Siti aja tuh tahu nih guys permasalahan yang dihadapi oleh Karina sekarang. Dan tahu gitu kebohongan Radit itu apa, tentang apa dan bagaimana. Sekarang Karina terlihat sangat amat polos dan benar-benar bodoh. Tapi ya memang insting seorang istri itu kan luar biasa ya guys ya. Jadi dia sudah tahu lah sekarang kalau Radit ini berbohong. Walaupun dia nggak tahu kebohongan Radit itu seperti apa dan bagaimana gitu. Nah cuma sekarang dia sering curhat sama Mirsa. Mirsa pun juga sangat kaget kan saat si Karina ini mengatakan kepada Mirsa kalau suaminya ternyata istri pertamanya itu masih hidup sampai sekarang gitu. Dan dia merasa pedih banget gitu menceritakan semuanya kepada Mirsa, sampai dia memeluk Mirsa, sampai dia menangis terseduh-seduh menceritakan semuanya kepada Mirsa gitu. Padahal Mirsa sendiri itu tahu gitu kalau sebenarnya istri pertamanya Radit itu aku loh, Mirsa ini loh. Nah gitu loh guys. Jadinya kan Mirsa ini tuh jadi merasa sangat amat semakin bersalah kepada Karina. Makanya dia semakin menggebu-gebu nih untuk secepatnya mengurus surat perceraian sama Radit. Agar tidak ada lagi nih rasa bersalah yang dia rasakan terhadap Karina. Dia tahu Karina itu sangat amat mencintai Radit. Mereka juga sudah mempunyai Akira, itu ya yang ada di pikirannya si Mirsa ini. Tapi permasalahannya ini sekarang Akiranya juga ya guys ya. Nah sekarang Radit juga sedang berusaha gimana caranya untuk bisa mendapatkan hartanya Pramana agar dia setidaknya mempunyai kekuatan gitu untuk melawan Pramana. Karena dia sadar yang membuat hidup dia kacau selama 7 tahun hampir 8 tahun ini ya gara-gara Pak Pramana. Cuma sekarang permasalahannya Karina kan gak salah apa-apa. Kenapa dari awal gak jujur aja sama Karina kalau sebenarnya Mirsa istri pertama dia itu masih hidup. Kalau ya ini semua ya gara-gara dia disetirin sama ibunya terus sih si Ibu Nurma ya. Makanya semuanya jadi kacau balau. Coba aja kalau dari awal Radit ini sudah mau jujur kepada Karina, tegas sama diri dia sendiri, pasti dia bakalan bisa lah seperti Reza ya guys ya. Dan pastinya nanti Mirsa pun kalau memang mau bersatu dengan Radit kembali, kalau melihat Raditnya tegas ya pastinya Mirsa mau untuk bersatu lagi dengan Radit. Tapi kalau melihat Radit sekarang yang banyak bohongnya, yang cuma bisanya nyakitin perasaan wanita, nyakitin perasaan Mirsa, kemudian nyakitin perasaannya Karina, gimana Mirsa mau melihat kebaikan dari sosok Radit? Orang Radit kebanyakan bohong. Dan bahkan sekarang dia berusaha juga untuk menghancurkan Karina dengan memalsukan tanda tangannya Karina agar dia bisa mendapatkan saham yang 35% dari punya Pramana Group. Kebayang dong gimana hancurnya hati Karina nanti. Ya, dan yang Mimin takutkan nih, Karina ini sudah mulai mencium-cium bau kalau Mirsa ini tuh adalah istri pertamanya si Radit. Karena kan dia udah mulai ngeliat ya guys ya pertemuan antara Radit dan Mirsa. Walaupun memang masih belum terlihat jelas gitu. Karena di episode kemarin
Kita ngelihat kalau Radit ini mengajak Mirsa untuk pergi berduaan dinner. Tapi kan di sini posisinya Mirsa nggak mau sebenarnya untuk bertemu dengan Radit. Radit doang yang malah mempersiapkan itu semua hanya untuk memberikan surprise ulang tahun kepada Mirsa. Tapi dia nggak pernah membaca gitu gimana perasaannya Mirsa. Dan yang paling keselnya Radit ini kenapa nggak cerita aja kepada Mirsa ataupun kepada Karina. Posisinya itu seperti ini nih. Ditekan, diancam sama Ibu Nurma, sama Pak Pramana. Jadinya kan Karina dan Mirsa bisa ngerti dengan posisinya Radit sekarang. Dan bisa memberikan solusi gitu. Apa yang harus dilakukan oleh Radit ke depannya. Orang Karina dan Mirsa adalah sosok wanita yang baik-baik kok dua-duanya, ya kan? Tapi sayangnya Radit ini ya, iya itulah yang dinamakan pengecut dan pecundang ya guys ya. Nggak mau gitu untuk berusaha menyelesaikan permasalahan yang sulit dulu nih. Karena dia berpikir kalau dia tuh harus mendapatkan uang dulu yang banyak agar punya kekuatan. Agar nanti dia bisa mengambil Mirsa, agar bisa bersatu dengan Mirsa kembali. Dan dia nggak peduli gitu sama Karina setelah itu. Emang kurang ajar banget. Kalau sekarang dia nggak mau menceraikan Karina karena dia juga nggak bisa mendapatkan hartanya Karina, tapi dia mempersulit Mirsa untuk dekat dengan laki-laki lain dan mempersulit Mirsa untuk bercerai. Kemudian nanti di saat dia bisa mendapatkan Mirsa, ya udah kalau emang Karina nggak mau bersatu dengan dia lagi, ya udah dia akan meninggalkan Karina. So kalian pikir ya gimana perasaannya Karina dan Mirsa kalau digituin? Kalau Mirsa sih udah tahu banget ya gelagatnya si Radit ini. Walaupun memang Radit ini dulunya memang sangat amat terancam lah gara-gara Pak Pramana. Tapi kan posisinya kalau sekarang ya berbeda ya guys. Berbeda sekali karena si Mirsa ini tuh udah sangat amat tahu banget gitu gimana posisinya Radit. Emang posisinya Radit ini kalaupun nanti diceritain ya tidak ada gunanya lagi. Apa yang sudah Pak Pramana lakukan ya mungkin hanya Karina yang merasa sangat dibohongi sama bapaknya sendiri gitu ya. Tapi kalau untuk Mirsa ya buat apa lagi dia membangun hubungan gitu ya dengan Radit gitu. Kalau hati dia tuh akan selalu tersakiti, akan selalu tidak akan pernah bisa bahagia gitu. Buat apa lagi dia akan mengusahakan itu semua. Makanya sudah langkah yang tepat gitu bagi Mirsa untuk bercerai dari Radit. Toh sekarang Mirsa juga sudah mulai happy dengan Reza. Kalian lihat aja gimana Reza sangat amat luar biasanya perhatian kepada Mirsa. Beliin handphone untuk Mirsa, beliin baju atau dress untuk Mirsa. Ini tuh benar-benar sangat amat luar biasa banget loh guys. Benar-benar bikin happy gitu ya sebenarnya. Makanya Mimin sangat amat berharap di sini Reza ayolah cepet-cepet lah untuk bisa memberikan kebahagiaan yang pol untuk Mirsa ya guys ya. Karena jujur Mimin gak rela sih kalau Mirsa kembali dengan Radit. Yang Mimin takutkan nih nanti si Karina ini malah salah paham nantinya kepada Mirsa. Dia malah berpikir kalau Mirsa ini jahat membohongi dia. Padahal dia sering cerita sama Mirsa dan sebagainya. Padahal mereka juga sudah pernah bertemu dengan Radit ya. Maksudnya Radit dengan Mirsa ini sudah pernah bertemu gitu. Tapi kenapa masih diperlakukan seperti ini Karinanya? Kenapa nggak jujur aja sama Karina? Nanti ya tentu terbersit di pikirannya Mirsa untuk ingin mengatakan semuanya, tapi gara-gara Radit mengatakan kalau Karina ini mempunyai riwayat penyakit jantung, ya itulah yang membuat si Mirsa jadi takut untuk jujur kepada Karina. Tapi sebenarnya Karina gak ada riwayat penyakit jantung sedikit pun guys. Dan inilah yang membuat Mirsa nantinya akan jauh lebih marah lagi kepada Radit. Kebayang dong ya gimana nanti Mirsa marah kepada Radit tentang kebohongan penyakit jantungnya Karina, ditambah lagi dengan Akira yang merupakan Khairunisa, anak dia dengan Mirsa, yang nantinya akan membuat kacau suasana ya guys ya. Mungkin nanti Radit akan bisa kembalilah dengan Karina dan bisa meminta maaf juga kepada Karina, membiarkan Mirsa untuk bisa bersama dengan laki-laki lain dan ya mengurus perceraian mereka.
Tapi nantinya permasalahan akan ada pada Karina nih, pada si Akira ya guys ya. Yang mana Akira nanti akan meminta adik kepada sang ibu dan sang ayah. Dan tentu hal ini akan membuat Karina dan Radit akan sulit gitu untuk ngomong, memberikan penjelasan kepada Akira. Dan pada akhirnya terbongkarlah kalau Akira itu sebenarnya adalah anak dari Mirza. Nah, balik lagi kepada Reza. Kalian tahu kan kalau Reza dihubungi sama si seblak ceker untuk pergi ke apartemennya. Niat si seblak ceker ini untuk menggoda Reza tentunya. Tapi tenang saja, Reza nantinya tidak akan pergi ke apartemennya seblak ceker si Ranti. Karena apa? Karena Reza di tengah jalan melihat Mirza yang menangis terseduh-seduh jalan sendirian. Dan pada akhirnya lagi-lagi Reza akan menjadi pelindung dan malaikatnya Mirza untuk memberikan perhatian lebih kepada Mirza. Dan nantinya Mirza akan jauh banyak lebih cerita sama Reza dan tentu membuat Radit bakalan heboh, bakalan marah, tidak terima. Tapi ya mau gimana lagi, memang Reza ditakdirkan akan menjadi pelindungnya Mirza terus-terusan. Dan kita nanti akan melihat kalau Ranti bakalan nungguin Reza sampai pagi, tapi Reza tak kunjung datang ke apartemennya. Dan di saat dia tahu kalau ternyata Reza malam itu pergi sama Mirza, wah ini sih bakalan happy banget kita ngelihatnya ya guys ya. Gimana nih kira-kira perasaan si seblak ceker saat tahu kalau Reza kembali berduaan dengan Mirza yang semestinya pergi ke apartemen dia. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.